wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Afni. Saya dari Prodi Manajemen, ingin menjawab beberapa pertanyaan dari tugas pendidikan agama Islam mengenai beriman kepada kodo dan qadar. Yang pertama, jelaskan maksud kodo dan qadar. Adapun pengertiannya, dari segi bahasa, kodo artinya memutuskan, menentukan, atau memerintahkan. Sedangkan menurut istilah, kodo adalah keputusan terhadap sesuatu rencana yang telah ditentukan. Dari segi bahasa, qadar berarti ketentuan. Sedangkan menurut istilah, qadar adalah rencana yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Soal yang kedua, bagaimana pentingnya beriman pada qada dan qadar Allah? Pentingnya beriman pada qada dan qadar Allah artinya mempercayai bahwa semua kejadian baik yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan yang akan terjadi adalah kehendak dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dan hukum beriman kepada takdir adalah fardu ain. Seseorang yang mengaku Islam tetapi tidak beriman pada takdir dapat dianggap murtad. Dan soal yang ketiga, takdir itu bermacam-macam, sebutkan satu persatu dan jelaskan dengan singkat. Adapun yang pertama, at-takdirul am atau takdir yang bersifat umum adalah takdir Rabb untuk seluruh alam. Dan yang kedua, at-takdiru basyari atau takdir yang berlaku untuk manusia adalah takdir yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala mengambil janji atas semua manusia bahwa dialah Rabb mereka. Dan yang ketiga, at-takdirul umri atau takdir yang berlaku bagi usia adalah takdir ketentuan. Yang keempat, at-takdirus sanawi atau takdir yang berlaku tahunan adalah dalam malam qadar atau Lailatul Qadar pada setiap tahun ditulis apa yang akan terjadi dalam setahun ke depan. Dan yang terakhir, at-takdirul yaumi atau takdir yang berlaku harian, yaitu takdir yang dikhususkan untuk semua peristiwa yang terjadi dalam satu hari. Adapun soal yang keempat, berdasarkan penetapannya takdir ada dua macam, yaitu A. takdir mu'alaq, B. takdir mubram. Bagaimana itu? Jelaskan dan beri contoh. Adapun penjelasannya, yang pertama, takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah takdir Allah Subhanahu wa taala yang masih dapat diusahakan kejadiannya oleh manusia. Contoh dari takdir mu'alaq ialah keberhasilan anak sekolah meraih prestasi dengan giat belajar. Adapun takdir mubram ialah takdir yang pasti akan terjadi dan tidak dapat dielakkan kejadiannya. Contoh dari takdir mubram ialah antara lain nasib manusia, lahir, kematian, jodoh, terjadinya kiamat, dan sebagainya. Adapun soal yang kelima, qada dan qadar itu ada 4 tingkatan, sebutkan satu persatu. Yang pertama ada al-ilmi atau pengetahuan. Yang kedua ada al-kitabah atau penulisan. Yang ketiga ada al-masyiah atau kehendak. Dan yang keempat ada al-khalaq atau penciptaan. Dan soal yang terakhir, apa hikmah beriman pada qada dan qadar? Menurut hikmah yang dapat kita petik dalam beriman pada qada dan qadar Allah ialah dapat melatih diri untuk lebih bersyukur, bersabar atas ketentuan dan ketetapan yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Cukup sekian dan terima kasih penjelasan dari saya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari tugas pendidikan agama Islam. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.